Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Ika Megayati. Saya dari kelas 2KA 32, jurusan Sistem Informasi. Saya akan mengetikkan dan menjelaskan sedikit dari beberapa contoh codingan yang ada pada materi pembelajaran pointer. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk pengetikan codingannya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan aplikasi Dev C++. Kita klik saja. Nah, ini adalah tampilan awalan dari Dev C++. Kita langsung klik File, lalu New. Karena kita akan mengcoding yang baru. Dan di sini di sebelah kanan dari new ada source file. Kita akan mengetikkan source file untuk dapat mengetikkan program atau codingannya. Atau bisa juga kalian langsung terlihat di sini ctrl plus n. Kita langsung klik saja untuk first pointernya atau codingan untuk pointer pertamanya. Yang pertama pagar include kurung siku IO stream. IO stream ini merupakan singkatan dari kepanjangan input output stream yang digunakan sebagai standar input output operasi oleh bahasa C++. Jadi maksudnya perintah ini itu dibutuhkan untuk melakukan kegiatan masukan dan keluaran sebagaimana dari singkatannya, yaitu IO, input output. Selanjutnya, using name space std titik koma. Ini digunakan agar dapat menjalankan perintah-perintah di bawahnya. Karena fungsi-fungsi pada IO stream itu dibungkus dalam namespace std. Sebenarnya ini bersifat opsional ya teman-teman. Jadi maksudnya itu bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan, tergantung kaliannya sendiri. Dan tergantung codingan yang nantinya akan kalian ketik atau jalankan. Jika tidak digunakan namespace std, maka untuk menggunakan fungsi-fungsi seperti cin dan count atau count itu pada IO stream harus diawali dengan std titik koma titik koma. Selanjutnya kita ketik in main. In main ini merupakan fungsi utama atau sebagai program utama yang membuka awal dari program statement atau isi dari program. Nah, fungsi ini itu akan dieksekusi atau dijalankan pertama kali saat programnya itu dibuka. Dan pada program ini saya menggunakan tipe dasar numeric integer. Nah, setiap program C++ itu harus mempunyai minimal satu fungsi main. Makanya di sini saya gunakan satu fungsi mainnya yaitu integer. Selanjutnya kita akan ketik kurung kurawal buka. Selalu itu disertai dengan pasangannya, yaitu kurung kurawal tutup. Nah, kurung kurawal buka ini berarti membuka penulisan statement setelah diawali dengan in main. Setiap penulisan skrip itu setelah fungsi main harus diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup dan buka. Hal ini menunjukkan bahwa skrip yang ada di dalam kurung kurawal itu merupakan satu kesatuan dari fungsi main yang di atasnya ini. Ya, langsung saja kita ketikkan statement atau skripnya. Kita ketikkan teman-teman. Baik, saya akan jelaskan sedikit-sedikit dari codingan yang ada atau statement atau script yang ada dalam kurung kurawal buka dan tutup ini. Untuk in value 1 sama dengan 5, value 2 sama dengan 15, berarti ini merupakan satu kesatuan,
yang berarti variabel dari value 1 bertipe data integer dan mempunyai nilai 5. Dan untuk value 2 sama bertipe data integer dan mempunyai nilai 15. Untuk bintang myPointer seperti yang di atas, ini merupakan variabel yang bintang myPointer merupakan variabel yang bertipe data integer. Untuk myPointer sama dengan dan value 1, ini berarti dia akan memberikan variabel myPointer alamat dari variabel value 1. Karena variabel value 1 ini diberi awalan karakter ampersand dan ya. Ini namanya karakter ampersand di dan ini. Nah, atau bisa juga disebut dengan address operator atau operator alamat. Maka yang menjadi pokok di sini adalah alamat dalam memori, bukan isi dari variabelnya. Selanjutnya, bintang myPointer sama dengan 10. Di sini berarti nilai yang ada pada alamat yang ditunjuk oleh myPointer bernilai 10. Nah, bintang ini itu adalah reference operator atau bisa juga disebut operator asterisk pada identifier pointer. Ya, yang berarti value pointed by. Oke. Yang selanjutnya seperti yang di atas ini, myPointer value dan value 1. Jadi maksudnya tadi dia itu akan memberikan variabel myPointer alamat dari variabel value 2 karena variabel value 2 itu diberi awalan karakter ampersand ini ya. Maka yang menjadi pokok di sini adalah alamat dalam memori, bukan isi variabel. Ini saya ingetin lagi. Untuk yang selanjutnya, bintang myPointer sama dengan 20 sama seperti yang ini. Nah, dia berarti nilai yang ada pada alamat yang ditunjuk myPointer itu bernilai 20. Nah, ini disebut dengan tadi karakter asterisk atau operator asterisk atau reference operator, operator reference. Ya, jadi operator asterisk itu pada identifier pointer yang berarti value pointed by. Jadi ini value pointed by 20. Ini value pointed myPointer by 20. Nah, untuk count petik value 1 sama dengan. Nah, count di sini dia berarti mencetak pada bahasa C++ ya. Ini artinya mencetak. Jadi maksudnya tuh di count ini perintah untuk mencetak dan atau menampilkan ke layar output. Nah, di sini yang akan dicetak nanti yang ada di dalam petik 2 ini, value 1 sama dengan diikuti dengan mencetak nilai yang disimpan pada variabel value 1 ini. Ya. Nah, selanjutnya karena ini satu baris dalam pengetikannya, jadi ini akan tercetak dalam satu baris juga. Nah, dilanjutkan dengan penulisan atau pencetakan kalimat atau value 2 sama dengan diikuti dengan pencetakan nilai yang telah disimpan dalam variabel value 2. Jadinya nanti di layar output itu akan tercetak value 1 sama dengan nilai yang value 1 ini adalah 10, atau value 2 sama dengan nilai yang tersimpan dalam variabel value 2 itu adalah 20. Nah, nanti kita akan lihat di layar output benar atau tidak ya keluarannya. Selanjutnya yang terakhir sebelum penutupan yaitu ada return 0. Return 0 di sini artinya dia mengembalikan nilai. Nah, sebuah fungsi itu harus mempunyai nilai balikan loh teman-teman. Jadi fungsi main sebagai program utama harus mengembalikan
kode hasil dari aplikasi. Dan 0 ini ya, 0 ini itu artinya program berjalan dengan lancar setelah tadi kita coding atau kita ketik. Nah, yang paling terakhir itu adalah kurung kurawal tutup, yang berarti menutup penulisan statement atau script yang diawali dengan in main lalu kurung kurawal buka. Nah, setiap penulisan script setelah fungsi main itu harus diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal buka dan tutup. Hal ini menunjukkan bahwa script yang ada di dalam kurung kurawal itu merupakan satu kesatuan dari bagian fungsi main yang ada di atas ini. Ya, jadi intinya adalah kalau kurung kurawal buka untuk mengawali yang ada di dalam statement kurung kurawal, dan ini untuk mengakhiri atau menutup. Ini membuka, ini menutup dari statement yang atau script yang ada di dalam kurung kurawal. Nah, sekarang waktunya kita akan mengcompile codingan yang telah saya ketik ini. Untuk mengcompile digunakan tanda yang seperti ini, ada tulisan juga tuh compile atau F kuning. Gunanya saya mengcompile setelah saya ketik program sampai dengan selesai itu untuk mengetahui adanya kesalahan atau error yang disebabkan atau dalam penulisan codingannya, agar nantinya bisa kita perbaiki supaya tidak ada error kan. Sekarang kita compile ya. Nah, karena tadi belum saya save, jadi saya akan menge-save. Di sini saya save di folder Ika Megayati, nama saya sendiri dengan file name-nya. Saya kasih pointer 1 saja. Terus kita klik save. Dia akan nge-save dan kita tunggu apakah ada yang salah. Wow, nih sudah nongol nih. Sudah muncul, teman-teman. Compilation result. Selanjutnya, langsung saja saya klik run atau saya akan jalankan codingannya, karena tadi saat dikompil sudah tidak ada yang salah karena errornya sudah 0. Jadi bisa langsung kita run atau saya keluar layar outputnya agar kita bisa melihat keluarannya dari codingan yang saya ketik ini tuh apa. Benar tidak tadi value 1 sama dengan 10, value 2 sama dengan 20. Langsung saja. Ya, ini adalah langsung ya, cepat sekali keluarnya. Ini adalah layar output dari pointer 1, dari codingan yang ada pada pointer 1 ini. Benar kan? Value 1 sama dengan 10 atau value 2 sama dengan 20. Baik, langsung saja kita enter untuk mengeluarkan dari layar outputnya agar kita bisa kembali mengetik codingan atau program setelahnya. Kita ketik enter. Lanjut, kita akan mulai mengcoding yang berikutnya. File, new lagi karena kita akan memulai pengodingan yang baru lagi. Source file ctrl atau ctrl plus n. Kita klik. Kita ketik lagi nih program yang kedua. Ya, saya akan jelaskan juga sedikit yang statement yang ada dalam kurung kurawal buka dan tutup. Ini dimulai dari ini. In value 1 sama dengan 5, value 2 sama dengan 15 seperti pada pointer pertama. Jadi variabel value 1 bertipe data integer dan mempunyai nilai 5, diikuti dengan value 2, dia juga sebuah nama variabel yang bertipe data integer yang mempunyai nilai 15. Yang kedua ini integer bintang P1, bintang P2. Jadi ini yang berarti dia itu
yang menunjuk atau pada P1 P2 bintang P1 P2 ini bertipe data integer. Ini adalah nama variabel juga ya. Ini bertipe data integer. Untuk selanjutnya P1 sama dengan dan value 1. Ini maksudnya P1 di sini sebagai address of value 1, address atau alamat dari value 1 ini. Nah, untuk P2 itu sama dengan dan value 2. Jadi P2 ini sama dengan atau adalah address of value 2. Nah, jadi P2 di sini tuh akan memberikan nilai, akan memberikan variabel si P2 ini alamat dari variabel value 2, karena variabel value 2 ini diberi awalan karakter ampersand, dan maka yang menjadi pokok di sini adalah alamat dalam memori. Jadi tadi ini saya akan jelasin lagi. Ini akan memberikan variabel P1 alamat dari variabel value 1, karena variabel value 1 ini diberi awalan karakter ampersand, yaitu yang dan ini ya. Nah, untuk bintang P1 sama dengan 10. Nah, bintang di sini tadi ini disebut dengan operator reference atau operator asterisk ya. Yang pada identifier pointer yang berarti value pointed by. Jadi di sini tuh maksudnya seperti yang ada pada pointer pertama, itu yang berarti nilai yang ada pada alamat yang ditunjuk oleh si P1 ini yaitu 10. Nah, ini juga sama, nilai yang ada pada si P2 ini sama dengan atau nilai yang ditunjuk pada P1. Nah, P1 berarti sama dengan P2. Terus bintang P1 yang berarti nilai yang ada pada alamat yang ditunjuk oleh si P1 ini sama dengan 20. Nah, ingat bintang itu adalah operator reference atau reference operator, atau bisa juga disebut dengan operator asterisk pada identifier pointer yang berarti value pointed by. Nah, makanya di sini untuk mempersingkatnya, jadi kalau yang ini itu adalah value pointed by P1 sama dengan 20. Jadi kalau ini P1 sama dengan P2, ini berarti value of pointer copiednya atau kopinya dari value pointernya. Terus ini bintang P2 sama dengan bintang P1, ini value pointed by P2, yang sama yaitu value pointed by sama dengan value pointed by P1. Nah, ini value pointed by P1 sama dengan 10. Nah, sekarang ini sama kayak tadi, ini adalah untuk perintah code ini untuk menampilkan atau mencetak layar output. Yang dicetak adalah yang di dalam petik tadi, yaitu value 1 sama dengan dan diikuti dengan nilai yang telah tersimpan pada variabel value 1 ini, dan diikuti juga dengan petik di sini dalam, karena ini menjadi masih penulisan codingannya dalam satu kesatuan baris, berarti nanti akan tercetaknya pun dalam satu baris. Nah, nanti dilanjutkan dengan yang ada pada petik 2 ini atau value 2 sama dengan dan diikuti dengan nilai yang telah tersimpan pada variabel value 2. Nah, selanjutnya dari return 0 itu adalah pengembalian nilai. Nah, maksud pengembalian nilai di sini, sebuah fungsi itu harus mempunyai nilai balik ya. Jadi fungsi main itu sebagai program utama harus mengembalikan kode hasil dari aplikasi, dan 0 itu artinya program berjalan dengan lancar. Jadi intinya ini untuk mengembalikan nilai perintah ini. Dan yang terakhir itu adalah tadi pasangan dari kurung kurawal buka yaitu kurung kurawal tutup. Kalau kurung kurawal buka untuk mengawali, untuk membuka statement atau script di dalamnya, dan kalau ini untuk menutup atau mengakhiri statement atau script yang ada di dalamnya. Baik, langsung saja kita compile untuk mengetahui adakah kesalahan dalam pengetikan codingan ini. Kita klik, dan seperti biasa karena belum di save, jadi saya save dulu nih dengan nama
file name-nya saya kasih tadi pointer 1, sekarang pointer 2. Kita save, kita tunggu. Dah, langsung keluar compilation results-nya, hasil dari kompilasinya. Errornya 0, warnings-nya, peringatannya juga 0. Output file name-nya itu keluaran dari file name-nya dia itu di folder nama saya ini dengan nama pointer 2.exe, dan output size-nya, ukuran dari keluarannya itu sekian, kalian bisa lihat sendiri dengan satuan MIB, dan compilation time-nya atau waktu kompilasinya yang untuk pointer 2 ini adalah 2,56 second. Karena di sini error atau kesalahannya dia sudah 0 hasil dari kompilasinya tadi, kita langsung dapat menjalankan atau mengeran F10 codingannya. Kita run dan akan keluar sama seperti keluaran pada pointer 1, yaitu value 1 sama dengan 10 atau value 2 sama dengan 20, sama seperti yang tadi ya di pointer 1. Jadi langsung saja kita enter untuk melanjutkan codingan setelahnya atau berikutnya. Oke, kita mulai lagi. Klik file new karena kita akan membuat baru codingan. Selanjutnya source file, atau kalian langsung bisa ketik saja ctrl+n. Kita ketik codingan yang ketiga. Saya akan jelaskan sedikit seperti sebelumnya pada pointer 1 dan pointer 2. Ini in numbers berarti variabel numbers yang bertipe data integer mempunyai panjang karakter 5. Untuk in bintang P yang berarti variabel dari bintang P itu bertipe data integer, P sama dengan numbers, jadi variabel P itu sama dengan nilai pada numbers. Terus bintang P sama dengan 10 yang seperti tadi pada P1, pada P2 yang berarti nilai yang ada pada alamat yang ditunjuk oleh si P ini yaitu 10 nilainya untuk P++, jadi nantinya P ini akan dijumlahkan 1. Dan untuk bintang P sama dengan ini, jadi maksudnya nilai yang ada pada alamat yang ditunjuk oleh si P ini selanjutnya adalah 20. Untuk P sama dengan dan numbers 2. Ini di sini berarti P itu sama dengan dia akan memberikan variabel P alamat dari variabel numbers yang mempunyai panjang karakter 2, karena variabel number itu diberi awalan karakter ampersand ini ya, ampersand itu dan ini, atau bisa juga disebut dengan address operator atau operator alamat. Maka yang menjadi pokok di sini adalah alamat dalam memori, bukan isi variabel. Oke, jadi punya panjang karakter 2. Selanjutnya nilai yang ditunjuk oleh si P ini bernilai 30. Jadi setelah tadi 10 yang pertama diikuti dengan 20 dan sekarang 30. Sama ini P sama dengan numbers ditambah 3 mempunyai nilai yang ditunjuk pada si P ini adalah 40. Jadi intinya nilai yang ditunjuk pada si P yang ke 1, 2, 3, 4 yang keempat ini adalah 40. Terus ini untuk yang ini sama P sama dengan numbers, dia untuk yang terakhir ini nilai yang ditunjuk pada P plus 4 ini sama dengan 50. Jadi maksudnya P nya kan tadi 1, dia itu kan ini jumlah 1 terus. Nah ini udah sampai 4 pengulangan atau 4 cara, udah 4 nilai. Jadi 4 ini ditambah lagi dengan si P kan tadi kan bernilainya selalu tambah 1, jadi 4 tambah 1 5. Ini untuk nilai yang ditunjuk pada P yang kelima yaitu bernilai 50 nya. Ini adalah pengulangan untuk
codingan yang di atas ini. Jadi for in, jadi untuk integer nilai n sama dengan 0 jika pokoknya intinya n ini kurang dari 5, n ditambah 1. Nah, untuk selanjutnya ini pokoknya dia tuh harus kurang dari 5, makanya tadi ini kita tulis 4. Tapi karena n itu nanti dia ditambah 1 jadinya 5, ini yang kelima. Nah, terus ini count di sini tadi ini adalah fungsi atau perintah yang dapat dijalankan dengan using namespace std ini. Jika tidak ada atau tidak memakai using namespace std, bisa kalian gunakan std titik koma sebelum menuliskan perintah atau fungsi dari count. Nah, fungsi dari count ini yang berarti mencetak atau menampilkan ke layar output yang ada pada petik 2. Nah, ini petik 2 ini kan koma, ini pasti sudah dipastikan akan tercetak pada layar output. Tapi sebelum petik ini ternyata ada yang harus ditampilkan dulu di layar output, yaitu nilai yang ada pada variabel number ini. Nah, ini n-nya itu nanti akan dicetak di sini panjang karakternya. Jadi ini n itu adalah panjang karakternya. Kan panjang karakternya itu katanya dia kurang dari 5 kalau nggak salah, tapi di n-nya itu tambah 1 sama aja ya jatuhnya. Nah, terus di sini intinya yang sebelum tercetak koma itu harus tercetak nilai yang telah tersimpan pada variabel number sepanjang karakter n. Untuk return 0 itu yang berarti ini adalah fungsi mengembalikan nilai. Karena fungsi mengembalikan nilai ini harus karena pokoknya sebuah fungsi itu harus mempunyai nilai balikan. Nah, fungsi main itu sebagai program utama harus mengembalikan kode hasil dari aplikasi. Dan tadi yang saya jelaskan berulang-ulang kali, yaitu 0 itu artinya program berjalan dengan lancar. Selanjutnya yang terakhir adalah pasangan dari kurung kurang awal buka, yaitu kurung kurang awal tutup. Yang berarti kalau tadi kurung kurang awal buka itu membuka atau mengawali, dan ini untuk mengakhiri ataupun menutup statement yang ada di dalam kurung kurang awal buka dan tutup. Oke, lanjut. Sekarang kita langsung saja mengcompile kembali codingan yang ketiga saya ketik ini, agar kita mengetahui apakah ada terjadi kesalahan atau error. Jika ada, kita akan perbaiki bersama-sama, tapi jika tidak ada, kita bisa langsung mengerun atau menjalankan atau F10 codingannya agar dapat terlihat langsung ke layar output hasilnya. Oke, kita klik compile. Seperti sebelum-sebelumnya pada pointer 1 dan pointer 2 kita harus nge-save dulu karena tadi belum saya save atau saya simpan. Karena tadi ada pointer 1 dan pointer 2, sekarang saya save pointer 3. Kita save. Kita tunggu, dan di sini ternyata ada yang salah. Nah, ini ya teman-teman. Jadi maksud kalau misalnya ada yang error, dia akan terlihat seperti merah gini, dan enaknya menggunakan dev C++ atau bahasa C++ ini langsung ditunjukkan mana yang errornya, mana yang menjadi sumber dari kesalahan dari codingannya ini. Dan ternyata ada di nomor 14 ini yang disilang. Kita harus benar-benar teliti apa yang salah, yaitu saya sudah bisa langsung tebak. Di sini yang salah adalah kurangnya S, karena di atasnya pun sudah dideklarasikan menggunakan S. Jadi numbers. Sekarang coba ya, kita akan compile kembali. Ya, langsung terlihat compilation results. Berarti hasil kompilasinya sudah terlihat, tidak ada yang error. Di sininya pun tidak ada warna merah, tidak ada tanda silang merah di nomor-nomornya. Di sini pun sudah terlihat jelas di tulisannya bahwa hasil dari kompilasinya ini untuk error kesalahannya 0, warning peringatannya 0 juga, output file name-nya, keluaran file name-nya tetap di nama folder nama saya Ika Megayati dengan file name yang saya tulis yang saya ketikkan itu pointer 3.exe.
Output size-nya ukurannya bisa kalian lihat sendiri dengan satuan MIB. Compilation time-nya atau waktu kompilasinya di sini 3,08 sekon. Oke, langsung saja kita run atau F10 atau kita jalankan nih codingannya nih agar terlihat hasil output dari codingannya. Di sini saya tebak dulu dia akan kita akan tebak bareng-bareng untuk hasil keluarannya. Ini pasti akan diawali dengan nomor atau nilai 10 disertakan dengan koma, 20 disertakan dengan koma, 30 disertakan dengan koma, 40 disertakan dengan koma, 50 disertakan dengan koma. Sekarang coba kita lihat ya, benar atau tidak kalau salah. Oke, sekarang kita klik run, kita jalankan. Ya, betul sekali. Di sini akan tercetak seperti yang tadi kita tebak bareng-bareng ya. Kita jawab bareng-bareng, jawabannya benar. Jadi 10 numbers yang pertama, nilai yang pertama yang tersimpan pada variable numbers itu 10. Terus dilanjutkan dengan koma, balik lagi 20, dilanjutkan dengan koma, balik lagi 30 sampai 50 diikuti dengan koma sebagaimana perintah dari fungsi code-nya atau cetakannya. Selanjutnya kita akan mengetik coding yang keempat. Biasa kita akan ketik enter untuk mengeluarkan dari layar outputnya. Kita ketik file new karena kita akan membuat codingan yang baru, source file atau ctrl plus n. Langsung kita klik, kita ketikkan program yang keempat. Di sini yang keempat, pagar. Tipe pointer void ini merupakan tipe khusus ya. Void pointers itu dapat menunjuk pada tipe data apapun, jadi nilai integer, value, atau float. Nah, maupun string ataupun karakter, jadi bisa menunjuk ke tipe data apapun. Nah, kata keterbatasannya itu adalah tidak dapat menggunakan operator asterisk. Tadi asterisk yang saya bilang bisa juga disebut dengan operator reference atau reference operator. Jadi dia tidak bisa menggunakan operator reference atau asterisk karena panjang pointernya itu tidak diketahui, sehingga diperlukan operator tipe casting atau assignation untuk mengembalikan nilai void pointer ke tipe data sebenarnya. Nah, ini ada inmain itu yang kata fungsi utama atau program utama untuk membuka program. Nah, ini untuk membuka statement atau mengawali statement yang ada dalam kurung kurawal buka tadi, kurung kurawal buka dan tutup. Jadi ini adalah deklarasinya. Untuk mengerjakan yang ada perintah-perintah yang ada dalam inmain ini atau kurung kurawal di bawah kurung kurawalnya. Di dalam kurung kurawalnya di sini char A-nya sama dengan 5, karakter A-nya sama dengan 5, short-nya juga tuh sama, short B-nya sama dengan 9, long C-nya sama dengan 12, increase dan A size of A. Ini jadi maksudnya ini kan karakter operan ampersand A itu berukuran A, jadi karena dia ampersandnya A, jadi pasti size of nya A. Terus ini increase dan B sama, jadi kalau misalnya dia itu B, berarti di sini size of nya itu juga B, pasti itu sudah pasti. Nah, terus jika di sininya C, itu juga sama seperti yang di atasnya tadi, itu pasti dia juga C, dan seterusnya seperti itu, tergantung awalannya dia memakainya apa, awalan apa itu bisa dilihat ya. Nah, terus di sini untuk
count seperti yang sebelum-sebelumnya di pointer 1, pointer 2, dan pointer 3. Ini berarti untuk menampilkan atau mencetak yang ada di dalam tanda petik 2, koma juga yang akan dicetak. Tetapi yang akan dicetak di sini tidak hanya koma, ini diawali dengan integer a-nya. Berarti di sini nanti akan dicetak nilai dari si a-nya yang bertipe data, jadi variabel a-nya yang bertipe data integer. Terus jadi kalau kalian bingung, kalau char, sort, long itu apa, itu adalah pointer aritmatika. Jadi pointer aritmatika di sini ada char, dia itu memerlukan 1 byte, sort memerlukan 2 byte, dan long memerlukan 4 byte. Jadi terdapat 3 buah pointer. Namanya disebut dengan 3 buah pointer, char, sort, sama long. Byte-bytenya sebenarnya tadi 1, 2, dan 3, tetapi di sini sudah diketahui dia atau sudah dituliskan, dipastikan, diputuskan di codingannya ini untuk karakter atau si pointer aritmatikanya itu untuk charnya itu char a-nya 5, sort b-nya 9, long c-nya 12. Jadi nanti di sini akan tercetak nilai dari yang tersimpan dalam variabel a yang bertipe data integer disertai dengan koma, dilanjutkan dengan nilai yang tersimpan dalam variabel b disertakan dengan koma, dan nilai yang tersimpan dalam variabel c yang disertakan dengan koma. Tapi di sini semuanya selalu ditambahkan 1. Jadi ekspresi-ekspresi itu akan menunjukkan lokasi di memori masing-masing yang akan itu selalu ditambah 1. Jadi misalnya di sini 7, berarti di sini 8. Misalnya di sini 10, berarti 11. Nah, seperti ini berarti nantinya itu dia akan tercetak yang a-nya itu berarti nanti 5, kan a-nya 5 di 6, 1 hasil 6. Terus kan ini juga 9 tambah 1 berarti 10. Terus ini 12 tambah 1 berarti 13. Ini selalu ditambahkan 1 seperti deklarasinya ini ya. Deklarasinya juga bisa kalian lihat, ini selalu ditambah plus artinya kan tambah 1. Nih artinya tambah 1. Nah, selanjutnya untuk return 0. Return 0 di sini adalah untuk mengembalikan nilai. Jadi sebuah fungsi itu harus mempunyai nilai balikan, itu harus. Nah, fungsi main sebagai program utama harus mengembalikan kode hasil dari aplikasi. Dan seperti sebelumnya, pointer 1, 2, dan 3 dia 0 artinya program berjalan dengan lancar. Dan ini untuk kurung kurawal tutup yang pasangan dari kurung kurawal buka. Jadi ini untuk menutup statement atau script yang diawali dengan kurung kurawal buka dan yang diawali lagi dengan in main atau fungsi main. Ingat, ini adalah deklarasi untuk mengerjakan si codingan yang di dalam kurung kurawal buka sebelum fungsi main. Oke, sekarang kita langsung lihat, kita compile dulu ada yang salah atau tidak, dan kita akan, kalau tidak ada yang salah, kita langsung cek ke run atau kita jalankan dengan F10 agar terlihat apakah benar nanti akan tercetak adalah 6,10,13. Oke, kita compile. Oh ya, kita save dulu, jangan lupa kan tadi belum di save sama saya. Jadi kita save pointer 4, pointer 4. Nah, karena tadi saya baru nge-save pointer 1, 2, dan 3, sekarang pointer 4. Save. Kita tunggu ada yang salah atau tidak. Ternyata tidak ada yang salah. Di sini hasil dari kompilasinya atau compilation results-nya menunjukkan bahwa errors-nya atau kesalahannya 0, warnings-nya, peringatannya juga 0. Output file name-nya atau keluaran dari si file name-nya ini saya masuk ke dalam folder saya, nama saya maksudnya MIK Megayati, dan saya beri nama tadi pointer 4.exe. Nah, output size-nya ini bisa kalian lihat sendiri dengan satuan MIB dan juga compilation time-nya, waktu kompilasinya itu 2,56 second.
Oke, langsung saja kita run. Ya, betul sekali, hasilnya bisa kita lihat bareng-bareng bersama-sama. Ini hasilnya sama seperti jawaban yang tadi saya bilang, bahwa hasilnya atau outputnya bakalan 6,10,13 sebagaimana dari perintah code-nya seperti ini penulisannya, bahwa nilai yang tersimpan dalam variabel dulu disertai dengan koma, nilainya disertai dengan koma, dan nilai yang terakhir. Jadi tidak ada koma lagi karena di sini tidak ada koma lagi ya. Nah, terus untuk kenapa di sini ke 6, 10, 13? Karena pada deklarasi yang di atasnya ini dia ada tanda plus plus yang artinya dia akan ditambahkan dengan 1. Oke. Sekarang kita lanjut ke codingan yang kelima. New lagi karena kita akan membuat codingan baru, source file atau ctrl plus n. Kita ketikkan lagi teman-teman. Pengetikannya segini doang yang ada di contohnya. Sepertinya ini harusnya ditaruh, kita copy dulu di sini. Kayaknya harusnya di copy di sini deh. Kita coba dulu aja ya. Kalau enggak usah, kita coba compile dulu, nanti akan terlihat di mana salahnya. Kita compile, save dulu, pointer 5. Tadi karena tadi udah 1, 2, 3, 4, sekarang 5. Kita save. Ya, langsung terlihat salahnya ada pada nomor 23 karena dia disilang, terus di bagian minus. Nah, berarti bener kan? Kayaknya ini harusnya ditaruh di atasnya itu loh, di bawah in main. Jadi aku copy dulu, terus aku paste di sini. Sekarang akan saya hapus ini, coba. Selanjutnya kita akan compile. Benar atau tidak? Jeng jeng, hasilnya compilation results, berarti hasil dari kompilasinya alhamdulillah benar. Jadi error atau kesalahannya 0, warningsnya atau peringatan juga 0, output file name-nya keluaran dari file name-nya itu dimasukkan ke dalam folder nama saya MIK Megayati dengan nama yang tadi saya simpan dengan nama pointer 5.exe. Output size-nya bisa kalian lihat sendiri. MIB, compilation time-nya 2,27 second. Selanjutnya langsung saja. Oh ya, kita tebak-tebakan dulu. Kita jawab dulu, nanti ini hasilnya dia akan outputnya berapa gitu kan. Dia nanti outputnya berapa nih. Jadi contoh ini itu minus itu merupakan ya minus mana minus yang ada kata-kata ini. Jadi ini tuh minus, ini tuh merupakan pointer global untuk function yang mempunyai dua parameter bertipe int. Tadi nih ya, dua parameter yang bertipe int, kemudian itu diberikan untuk menunjuk function subtraction nih, sama dengan function subtraction ditulis dalam satu baris instruksi nih. Jadi dalam satu baris instruksi kan, di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi jatuhnya seperti ini instruksinya dalam satu instruksi ini. Nah, terus di sini tuh in addition. Jadi ini seperti apa deklarasinya. Jadi ini semua bertipe data integer deklarasinya ya. Jadi in addition, in A, in B, return A plus B, terus return A min B, in G, ini namanya deklarasinya. Dia pakai functocal, variabelnya xy juga variabelnya return G, dan ini di sini yang jadi pokok atau poin utamanya supaya dapat menghasilkan nilainya berapa. Nah, di sini saya bisa tebak bahwa nantinya ini untuk si n-nya ya, untuk si n ini dia akan mendapat, karena dia sini minus, terus berarti ini kita
kita lihat dulu pada M. Ini saya bisa tebak jawabannya ini pasti 8. Kenapa bisa 8? Jadi ini nanti ini akan dijumlahkan dulu seperti deklarasinya ini. Dijumlahkan dulu 7 tambah 5. 7 tambah 5 itu kan hasil 11. Nah, untuk yang deklarasi keduanya ini A min B, berarti 20 dikurang M-nya, nilai M-nya kan tadi 12. 20 dikurang 12 berarti hasilnya 8. Pasti nanti karena di sini cetaknya itu cuma hanya N, berarti yang dicetak hasil nilai N-nya ini karena dia minus, jadi dikurang. Kalau addition dia ditambah, jadinya nanti N-nya itu cetakannya ada 8. Tadi ingat-ingat ya, jadi maksudnya kenapa saya tebak jawaban 8 dari deklarasinya ini. Pertama kan harus ditambah dulu nih, addition itu artinya tambah, terus kalau minus itu dikurang, minus atau subtraction ya kan, sebenarnya subtraction nih minus itu. Jadi ini ditambah dulu nih deklarasinya A plus B. 7 tambah 5 kan 12, masukin ke sini, ini M kan, tuh lihat sini M. Nah terus N-nya ini katanya harus A dikurang B, jadinya 20 dikurang hasil dari M-nya ini kan tadi 12, 20 kurang 12 hasilnya 8. Dan yang nantinya akan dicetak dengan perintah code ini hanya N. Jadi jumlah nilai variabel yang tersimpan, nilai yang tersimpan dalam variabel N itu adalah 8, hasil dari pengurangan 20 dikurang hasil dari penjumlahan M, yaitu 12. 20 kurang 12 hasilnya 8 dan akan langsung tercetak pada layar output. Coba kita lihat langsung saja, kita jalankan teman-teman. Ya, lihat sendiri, kalian bisa kita lihat bersama-sama akan tercetak 8. Berarti jawaban dari tebakan kita benar. Nah, inilah jawaban dari codingan pada pointer yang kelima. Ini layar outputnya, dia menampilkan hasil 8 pada codingan pointer kelima. Baik, langsung saja kita enter untuk keluar dari layar outputnya. Dan ini adalah codingan terakhir dari materi pembelajaran pointer, yaitu mata kuliah teknik pemrograman terstruktur 2 teman-teman. Jadi sekian pengetikan dan penjelasan sedikit dari beberapa macam contoh codingan yang ada pada materi pembelajaran pointer. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Dadah semuanya, terima kasih banyak. Close. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Terima kasih buat Pak dosen, Pak Miftah Andriansyah. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Dah.